Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan coba buat sebuah studi kasus kecil ya untuk upload image menggunakan REST service nantinya. Jadi di REST service itu kemungkinan kita akan pakai form data nantinya. Jadi nanti form data itu kita masukkan image mau 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kita akan olah ya dengan project kita ini. Di sini saya sudah buatkan sebuah base project. Namanya kalau bisa kalian lihat ya di sini Simplify Go. Jadi intinya di sini sih project kecil yang untuk handle kayak helper apa aja yang nanti yang basicnya kita gunakan, utility apa yang nanti kemungkinan kita akan gunakan dan lain sebagainya. Bahkan di sini saya coba buatkan sebuah token ya, secret token. Jadi kalau kalian mau pakai tokennya yang untuk validasi lah, silahkan kalian bisa pakai ini. Tapi kemungkinan untuk project kali ini kita nggak akan pakai JWT token ya, cukup upload service biasa aja. Dan untuk kedepannya, kemungkinan kita akan juga selalu pakai base project ini. Ya, jadi kalian bisa simpan linknya ya, link project Simplify Go ini. Dan mudah-mudahan kedepannya juga base project ini akan kami kembangkan terus ya. Siapa tahu ujung-ujungnya nanti jadi library. Tapi nggak usah muluk-muluk dulu. Yang penting ini bisa kita pakai untuk tutorial kita kedepannya nanti seperti gimana ya. Yang pertama kita akan coba cloning dulu project Simplify Go ini. Kalian bisa klik kode di sini, nanti ini ya. Ini kalian bisa copy. Nah, lalu kalian buka directory tempat biasa kalian menyimpan projectnya. Di sini saya akan coba biasa ya di dokumen project golang source. Nah, di sini kita buka command prompt. Kalian cukup ketikkan git clone, pastekan link yang tadi ya. Nanti dia akan download yang namanya Simplify Go. Ya. Nah, sudah ke-download semua. Tapi di sini kita akan coba rename ya. Namanya misalkan YouTube image service gini aja ya. Kalian bebas mau gantinya dengan nama apa silakan ya. Tapi di sini saya coba kasih nama image service. Dan di sini saya akan coba pakai IDE Golang ya. Golang. Kalian bebas mau pakai apa? Disesuaikan aja. Nih, coba saya buka open dulu ya projectnya. Ada di YouTube image service nih. Trust project. This window. Nah, nanti dia akan membuka project window baru ya. Nah, yang pertama di sini kalau kalian perhatikan di Go mode, di main ya coba ya. Di sini ada import. Di sini nama Go modulnya adalah Simplify Go. Dan kalian bebas sih mau ganti ini apa enggak. Tapi saya akan coba ganti namanya. Untuk yang pakai Golang seperti saya, kalian bisa tekan Ctrl, Alt, Shift, dan T. Kalian pilih ini. Ctrl, Alt, Shift, T. Kalian pilih rename. Nah, namanya mau diganti apa nih? Mungkin kita coba github.com. Kenapa error seperti ini ya? Mungkin kita namakan di sini image service. Nah, seperti ini ya. Kalau kita refactoring nanti semua akan berubah nih. Nah, kayak gini berubah ya. Tapi ini masih proses ya. Tunggu sampai selesai. Nah, ini harusnya udah nih. Nah, coba kita lihat di tempat lain apakah sudah berubah. Nah, sudah ya, github.com bla bla bla. Untuk memastikan project ini jalan atau enggak, kalian bisa tekan terminal. Kita jalankan dulu ya, go run main.go. Apakah projectnya bisa jalan? Oh bisa ya, nggak ada error. Dia jalan dengan port 3000. Ini kita matikan dulu ya. Yang pertama ya, kalau kalian perhatikan di sini, mungkin kita sekedar pengenalan tentang base project yang udah kami buat sebelumnya. Di sini kita ada beberapa layer. Yang pertama adalah yang basic yang akan kita gunakan nantinya adalah controller, service, repository. Sebenarnya 3 itu aja. Nah, untuk yang lain ini kalian nggak sentuh pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi mungkin buat pengetahuan aja ya. Di sini ada exception. Ini yang nantinya akan menghandle error kita nantinya. Jadi misalkan kita bikin sebuah service ya. Di service itu kita mencari bisa dibilang mencari sebuah data lah contohnya. Ternyata waktu kita mencari data, kita find by ID,
ternyata data itu nggak kita temukan. Nah, nanti kita bisa panggil ya exception ini. Nanti kalau exception ini dijalankan, nanti otomatis dia akan memberikan respon yang ada di sini gitu. Tergantung kita manggil apa. Contoh di sini misalkan kita panggil namanya validation error. Nanti ya udah, respon errornya tuh yang berkaitan dengan validasi ya nantinya di sini. Contoh nih, error validator validation. Atau yang lain misalkan ada bad request, ada unauthorized error ya, dan masih banyak lagi ya, ada beberapa. Dan di sini juga kita ada middleware ya, out middleware. Di sini tujuannya untuk mengamankan endpoint kita nantinya. Jadi di sini kita pakai yang namanya JWT token. Tapi kemungkinan untuk seperti yang saya bilang tadi ya, kemungkinan untuk project ini kita nggak akan implementasikan token. Kita cukup untuk nge-upload image saja dari Postman nantinya. Karena nantinya kalau misalkan kita mau menggunakan token ini, kita kan harus bikin login ya. Dan kawan-kawan, login itu sebenarnya udah kita coba pernah bahas ya di beberapa video sebelumnya tentang user service. Kalian bisa tonton kalau misalkan kalian mau gunakan token ini. Selanjutnya di sini ada model. Nah, model ini nantinya yang akan menyimpan atribut yang ada di table kita nantinya. Ini contoh. Di sini ada example namanya, entity example. Ya, isinya ID, name, email, created at, updated at, dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa lihat di example ini. Di sini juga ada web ya. Web ini tujuannya untuk respon sebenarnya. Ini ada beberapa ya untuk respon dari example-nya, dan ada respon untuk tokennya. Kalau kalian mau ubah-ubah silakan, kalian mau explore silakan ya. Dan di sini ada public. Public itu fungsinya nantinya untuk menyimpan file kita nantinya yang akan diekspos ke user. Contoh image nih. User ini biasanya kan punya sebuah avatar. Avatar ini bisa kita simpan nantinya di public ini. Kalian nanti mungkin bisa bikin folder namanya avatar atau header dan lain-lain. Kalian bisa simpan di yang namanya public ini. Dan terakhir mungkin ada utils. Utils ini kayak apa ya, akan bisa kita reusable nantinya. Ini contoh, kita kan punya entity namanya example tadi kan. Di sini saya coba buatkan contoh untuk example response-nya seperti ini. Jadi nanti kita bisa pakai berkali-kali function ini. Atau ada time nih yang kalian yang biasanya pakai current list untuk nyimpen ke tabelnya, di sini sudah ada juga. Dan di sini juga ada token ya kalau kalian mau create token atau mau claim tokennya. Nah, untuk layer lainnya seperti service, repository, dan controller dan model ya, mungkin nanti kita akan bahas ya sambil berjalannya waktu, karena kita akan coba gunakan layer-layer itu. Nah, sementara ini saya tutup dulu semua, saya close Alt Tab. Dan yang pertama kalian harus lakukan adalah coba buat ini ya, buat table di database ya. Di sini kita akan coba pakai SMPP seperti biasa ya untuk MySQL-nya. Ya, coba kalian nyalakan dulu. Kalau udah, nanti kalian bisa buka localhost phpMyAdmin dan kalian bisa buat sebuah database baru ya. Oke. Di sini sebenarnya udah ada sih. Saya sudah buat sebenarnya ini. Namanya YouTube Image Service. Di sini ada image dan di sini ada beberapa struktur ini ya, atributnya. Ada ID, ada pet, ada created at, updated at. Simple aja. Petnya ini nantinya kita simpen ya. Kita simpen petnya nanti. Kemungkinan bukan pet sih. Kita akan nyimpen nama si image-nya doang. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti kita mau simpen full petnya lengkap ya, is okay, nggak masalah. Kita bisa simpan di sini. Oke, saya sudah buat YouTube Images Service. Kalian silahkan buat dulu kalau belum ada. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan coba set database-nya, config database-nya. Di sini ada database ya. Nah, di sini kita pakai environment ya. Environment-nya ini kita simpan di sini .env. Tapi sebelum ke sana, coba saya jelaskan dulu ya di sini. Untuk connect ke database, kita biasanya perlu beberapa hal. Yang pertama adalah lokalnya, rootnya itu mau di mana, passwordnya itu apa, hostnya itu apa, port dan database-nya apa namanya. Oke. Dan di sini biasa ya untuk nge-config, biasanya MySQL, rootnya apa, password dan lain-lain di sini ya. Oke, langsung aja kita coba ubah di sini. Di sini ada environment. Di sini saya set portnya 3000 ya, port ini ya, port untuk ngejalaninnya.
Nah, di sini ada SQL root. Basicnya tetap namanya root ya. Nah, untuk password ini kalau di device saya ini kosong. Kalau kalian punya password, silakan isikan passwordnya apa. Lalu ada SQL hostnya. Saya set namanya localhost di sini ya. Portnya 3306 dan terakhir SQL database-nya. Nah, SQL database ini kalian sesuaikan ya dengan database yang kalian buat. Di sini kan namanya YT Images Service. Jadi kita ubah YT Images Service. Oke, kita save ya. Oke, habis itu kita bisa close dan kita bisa mulai pembuatan modelnya. Oke, yang pertama kita bisa buat sebuah file baru ya. Kalian mau ubah di sini nggak apa-apa ya, tapi di sini saya coba buat file baru aja. Add mana ya? New, go file, namanya image, just gini lah. Nggak perlu deh, cancel aja. Oke, di sini yang pertama kita buat structure seperti biasa, type images struct, dan di sini ada ID, tipenya apa, string. Kalian bisa lihat di example ya kalau bingung ya. Terus di sini ada pet, ini string, ada created at, itu string juga, dan ada updated at. Oh sorry, ini bukan string, ini integer 64 ya. Dan di sini juga integer 64 ya. Oke. Setelah itu kita bisa coba buat sebuah apa ya, repositorinya. Tapi sebelum ke repositori, kita coba buat responnya dulu ya, webnya. Kita buat request dan responnya di sini. Oke. Ini bisa close dulu. Kalian bisa lihat ya contohnya di example create contohnya untuk ngebuatnya. Oke, ini bisa kita copy aja sebenarnya. Kita buat file baru ya, misalkan di sini new, go file, namanya images, create, request. Nah, seperti ini. Kita cancel. Kita bisa pastekan ya. Dan di sini bisa kita ganti namanya images. Nah, seperti ini. Image lah ya. Oke. Di sini yang pertama kita butuh apa ya kalau create tuh? Butuh pet ya. Pet doang ya. Pet doang berarti cuma satu ya. Ini kita namakan pet aja. Atau pet ini nggak perlu sepertinya. Pet ini sepertinya nggak perlu. Yang kita perlukan adalah isi dari si file header ya, dari form datanya. Di sini kita kasih nama aja, namanya multi, misalkan part form. Kita bikin slice pointer, namanya multi part dot file header. Nah, seperti ini. Ini cukup kalian seperti ini aja. Oh, multi part form itu reserve form ya. Mungkin kita ganti jadinya form data aja lah ya. Form data seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita coba buat respon lagi untuk image respon ya. Kalian bisa new lagi, go file. Di sini namanya misalkan images respon. Kalian bisa pastekan yang tadi ya. Tapi ini kita ganti dengan ID. Untuk ini nggak perlu ya, validate ini nggak perlu nih. Required ini nggak perlu. Kita cukup sampai JSON-nya aja. Di sini ada ID. Terus kita kedua punya tadi pet ya. Ini harusnya nggak perlu nih validasi. Nah, ini ketik ulang aja lah ya. Di sini kutip JSON. Di sini ID ya. Pet ini pet. Terus juga kita punya tadi created at ya. Created. Ini kenapa nih? Oh, kurang kutip. Ada created at ini integer 64. JSON-nya itu kita JSON created at seperti ini ya. Terakhir ada updated at integer 64 ya, JSON-nya updated at seperti ini ya. Oh, ini kurang kutip ya. Dan namanya jangan lupa diganti. Saya bikin namanya image create
image respond. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini jangan khawatir ya, merah-merah seperti ini. Ini karena saya belum push ke Git ya. Jadi ini makanya merah kayak gini. Ini nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Ini bukan error kok. Oke, selanjutnya kalau kita sudah buat entity, sudah buat webnya, respond dan create-nya, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam repositorinya. Di sini juga sudah ada sampelnya ya. Example repository kita buat seperti ini dan ada implementation-nya juga. Nah, untuk ini kita coba bisa bikin file baru. Misalkan namanya images repository seperti ini. Kalian bisa copy paste dari sini aja sebenarnya. Nah, seperti ini. Cuman di sini kita ganti jadi image. Nah, di sini kita nggak perlu semuanya sebenarnya. Karena waktu ngepost image itu biasanya cuman create dan delete sebenarnya. Dan find by ID. Jadi untuk update ini sebenarnya bisa dihapus. Dan untuk find all ini juga dihapus ya. Dan jangan lupa di sini kita bisa ganti nih namingnya. Di sini misalkan kita namakan image ya. Di sini jangan lupa ID. Di sini kita ganti ada apa ini? Ada image ya. Ke semuanya. Nah, seperti ini ya. Oke, sip. Ini udah image repository sudah done ya. Nah, selanjutnya baru kita bikin implementation-nya. Nah, untuk implementation-nya ini images repository implementation. Oke. Dan untuk implementation-nya ini kita bisa copy paste juga ya. Kita bisa copy paste. Yang pertama mungkin create ya. Ini kita bisa copy dari sini. Ini kita coba buka lagi project-nya. Kita bisa pastekan di sini ya. Create. Oke. Yang pertama yang harus kita rubah adalah SQL-nya. Di sini insert into table-nya mau kemana nih sebenarnya? Table itu kan ke image ya. Images ya kalau nggak salah. Nah, image ya. Insert into image, kita butuh ID, kita butuh path, created at, dan updated at. Dah cukup seperti ini ya. Ini berarti bisa kita hapus satu nih. Berarti kita cuman 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Dan di sini berarti kita cukup. Di sini harusnya jangan email nih. Ini harusnya images. Ini kita bisa ganti. Ini kita bisa ganti image ya. Oke, ini bisa kita delete. Yang pertama ada image.id. Yang kedua ada image.path ya. Ketiga ada image.createdAt. Dan terakhir ada image.updatedAt. Nah, returnnya ini harusnya return yang image yang ini. Nah, ini harusnya bukan example repository ya. Ini bisa kita ganti namanya. Oh iya. Kalian bisa copy paste juga dari example ini. Nah, kedua ini kalian bisa copy ya. Kalian bisa pastekan di sini. Tapi namanya diganti. Di sini kita namakan image repository implementation. Di sini juga. Di sini kita ganti jadi image. Dan di sini kita ganti jadi image. Oke, nah untuk image implementation ini kita bisa pastekan di sini. Oke, ini ada error. Errornya itu karena nggak apa-apa. Karena belum lengkap ya. Selanjutnya kita akan coba buat delete-nya. Nah, delete-nya kalian coba bisa cek lagi di sini. Ini mayoritas kita ini ya. Copy paste aja. Karena sebelumnya saya coba udah ini ya di user authentication, di video user authentication udah saya coba jelaskan dari step awal sampai akhir. Kalian bisa coba flashback ke sana sebenarnya. Tapi di sini nanti kita akan bahas kok secara singkatnya gimana. Oke, ini image ya. Nah, delete from images where example ini image nih harusnya. Nah, image seperti ini. Jadi kan kita pakai MySQL ya. MySQL itu adalah table database transaksional ya. Jadi di sini seperti biasa kita buat query-nya dulu. SQL insert into image, nama atributnya apa, values-nya apa. Tujuan apa kita seperti ini? Kita pakai tanda tanya. Kenapa nggak kita define langsung di sini? Misalkan image.id, di sini image.path dan kawan-kawan.
Ini gunanya untuk menghindari SQL injection sebenarnya. Jadi kita bisa pakai namanya function transaction as a context, nanti baru kita masukkan atributnya apa aja di sini. Yang pertama adalah konteksnya, kedua adalah query-nya, dan sisanya ini adalah atribut yang ada di tabelnya kita. Atau yang sering orang lain sebutnya kolom ya, tapi saya terbiasa nyebut atribut. Nah, selanjutnya untuk delete. Delete ini sama ya, delete from images where ID-nya apa. Nah, di sini kita panggil image.id. Nanti kita kirim ID-nya ke sini. Dan terakhir adalah kita coba find by ID ya. Nah, find by ID ini agak panjang. Ini kita copy paste aja. Kita pastekan ke sini. Nah, oke. Yang pertama adalah kita pastekan dulu repositorinya ke sini. Lalu di sini kita ganti dengan image ID. Di sini entity-nya adalah image ya. Untuk query-nya berarti di sini cukup select ID path created at updated at from images where-nya apa nanti ID-nya. Dan di sini bisa kita masukkan nih image ID. Habis itu kalau misalkan berhasil ya udah jalan. Nanti kalau gagal nanti dia akan manggil si helper namanya panic if error. Panic if error ini seperti biasa ya isinya. Cuman kalau misalkan dia error, dia akan manggil function golang yang namanya panic ya. Nanti dia akan berhenti. Oke, selanjutnya kalau misalkan di sini berhasil, baru nih kita coba tampung. Kita buat variabel kosong namanya image dan kita panggil images. Nah, baru nih dicek nih rows.next ya. Jadi recordnya dicek terus sampai dia ketemu ya. Nah, ini bisa kita ganti dengan image. Bisa kita ganti dengan path, ya, kok image. Oke, kalau misalkan berhasil, ini kita return image ya. Dan errornya kita bikin nil. Tapi kalau misalkan dia ada error, ini bisa kita return sebuah pesan ya, namanya di sini mungkin image not found ya, dengan function errors.name. Oke, kalau kalian perhatikan di sini kan tadi error ya, sekarang udah enggak, karena basicnya sebenarnya kita menggunakan repository pattern. Nah, enaknya adalah kalau kita buat seperti ini ya, kayak implementation-nya dan yang bukan implementation ya, yang kayak kontraknya, kita bisa mereturn sesuatu, tapi yang kita return tuh beda. Contoh di sini kan kita nge-return image repository implementation. Padahal sebenarnya yang kita return adalah image repository, ya si kontrak yang udah kita buat. Kayak gitu. Itu enaknya pakai ini. Oke, sepertinya ini udah aman ya. Udah nggak ada error sepertinya nih, ya. Selanjutnya kita coba lanjut ke yang namanya service, ya. Kalian di sini ada folder service seperti biasa ya, ada contohnya. Kalian bisa copy paste ini aja. Dan kalian coba buat file baru namanya images service. Oke, ini nggak usah. Kita pastekan, tapi di sini namanya jangan example. Kita ganti jadi image. Dan sama seperti repository, kita hanya butuh create. Kita hanya butuh delete dan find by ID. Find all ini bisa kita delete. Nah, contoh di sini kan ada example ID. Ini bisa kita ganti image ID aja ya. Di sini juga image ID. Dan responnya, kita akan coba image respon ya, yang udah kita buat tadi. Dan di sini kita bisa panggil image create request. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya sudah ya. Kita cukup buat 3 kontrak aja, create, delete, dan find by ID. Oke, kalau udah selanjutnya di sini kita buat sebuah file baru lagi yang namanya images service implementation. Nah, untuk implementation ya, kalian bisa copy paste aja sebenarnya dari sini. Kita akan coba copy paste yang ini. Ini bisa dikecilin nggak sih? Bisa. Pertama kita akan buat di sini. Ini kita kasih nama misalkan image service implementation. Di sini kita panggil namanya image repository-nya. Tadi kan kita sudah buat repositorinya ya. Jadi kita bisa panggil image repository. Ya. Image repository.
Selanjutnya kita butuh database dan butuh validasi. Oke, selanjutnya di sini kita bisa copy paste yang satu lagi. Di sini kita coba ganti juga ya namanya jadi new image service implementation. Di sini kita ganti deh namanya image repository. Yang kita panggil adalah image repository. Di sini kita ganti jadi image repository dan yang terakhir adalah ini. Kita pastekan di sini. Dan kita lupa di sini. Ya, di sini kita harus return image service implementation. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya kita coba buka yang example-nya. Ya, di sini kita bisa copy paste yang create. Tapi sepertinya ini kita akan coba buat sendiri aja. Karena kan kita akan coba upload image ya. Sedangkan di sini contohnya ini lebih ke upload data sebenarnya. Jadi mungkin kita buat manual aja ya. Oke, yang pertama kita coba buat masukin kontraknya. Di sini namanya service. Di sini image service implementation. Metodenya create ya. Dan create ini kita coba buka di kontrak kita. Kita butuh ini. Ini kita copy paste aja lah ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita bisa copy paste lagi. Nah, seperti ini. Baru kita panggil yang ini, delete. Dan terakhir adalah find by ID. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita coba return aja. Find by ID. Nah, oke ya. Seperti ini. Dan ini lupa kita ganti nih. Ini harusnya image service. Nah, image service. Nah, makan tadi error ya. Lupa diganti. Nah, kalau sudah semua, baru kita bisa implementasikan satu-satu. Yang pertama, di sini kita akan coba buat yang create-nya terlebih dahulu. Tapi di sini ada beberapa yang sebenarnya bisa kita copy paste ya. Yang pertama itu kalau kita lihat di service, yang di create, ini yang bisa kita copy paste adalah yang ini. Ini kita bisa ke sini lagi, kita bisa pastekan. Dan ini berlaku untuk semua sebenarnya. Jadi di sini yang pertama kita cek ya struts-nya. Sebenarnya kita nggak butuh sih struts ini, tapi nggak apa-apa lah. Kita cek di sini atribut yang kita butuhin itu ada atau enggak sebenarnya. Baru habis itu kita panggil service ke database-nya, transaction-nya. Kalau ada error, dia biasa ya, dia panggil panic if error. Kalau nggak ada di rollback ya, di commit atau di rollback. Nah, selanjutnya kita akan coba buat logic untuk implementation image-nya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, sebenarnya di create image create request ini kan kita buat ini ya, multi-part file header. Nah, ini kan tipenya sebenarnya adalah slice. Slice itu kan berarti banyak datanya. Jadi, mau nggak mau di sini kita akan looping ya. LT tab ya. Lupa saya. Di sini kita bisa looping. Nah, cara loopingnya seperti ini. Yang pertama, kita buat for looping. Kita nggak butuh indeksnya. Lalu kita buat variable image ya. Range-nya kita ambil dari request dot yang namanya form data. Baru habis itu di dalamnya kita buat nih file lalu image dot open. Nah, seperti ini. Kita panggil function ini. Setelah itu kita buat file temporary-nya. Kita panggil functionnya namanya iotil. Apa tulisannya? iotil dot temp file. Oh, ternyata ini deprecated ya. Untuk ya, kita coba ganti dengan OS create temp ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Apa aja parameter yang dibutuhkan? Directory string dan pattern string ya. Coba pertama di sini kita akan coba
kita akan simpan di public ya. Public. Nah, seperti ini aja. Koma. Di sini kita akan coba kasih nama ya. Nama patternnya itu misalkan image bintang seperti ini dot jpeg misalkan seperti ini ya. Nah, di sini ada error ya. Jadi kalau misalkan error, kita panggil aja helper dot panic if error, masukkan errornya. Defer, jangan lupa di defer ya, ditutup connectionnya. Temp_file dot close. Nah, seperti ini. Oke, yang tadi fungsinya deprecated ya. Jadi kita bisa ganti dengan create temp. Selanjutnya ada kita buat file byte-nya. Dan di sini ada error. Kita bisa panggil iotil dot read all. Sepertinya deprecated juga. Kita bisa ganti dengan io.readall ya. Jadi kita bisa panggil io.readall. Nah, ini kita bisa masukkan filenya. Selanjutnya kalau misalkan ada error, seperti biasa, helper panic if error, masukkan errornya. Selanjutnya kita panggil temp_file.write. Kita masukkan file byte-nya. File byte. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini kan basicnya temp file ini tuh nyimpan apa ya? Direktorinya lah ya. Jadi full lengkap dengan direktorinya. Sedangkan kita itu kemungkinan pengen ambil name-nya aja. Jadi kita bisa bikin sebuah logic lagi di sini untuk ngambil name-nya aja sebenarnya. temp_file.name. Dan di sini kita bisa new file name. Misalkan kita panggil strings dot split ya, kita split, kita pecah. Kita ambil dari file name. Dan di sini pakai garis miring 2 ya. Splitnya itu apa? Nah, baru nih kita bisa bikin image-nya ke database. Di sini kita bisa apa namanya sih? Entity dot images. Nah, untuk ID ini sebaiknya kita buat sebuah utilities baru mungkin ya. Ya, di sini belum ada. Mungkin kita coba buat namanya mungkin generate ID. Kita buat sebuah function baru. Function namanya generate ID. Di sini kita nggak butuh parameter apapun. Di sini kita string balikannya. Terus kita panggil coba namanya current time. Kita bikin variable namanya current time. Kita panggil, kita buat ini aja ya, logiknya itu apa ya? Kayak tanggal saat ini aja lah ya. Time.now. Kita pakai tanggal UTC aja. UTC. Kita format. Nah, formatnya itu sebenarnya udah ada ya ininya. Ketentuan ya. Jadi pertama kalau tahun itu kita kita ketikkan 2006. Lalu kalau untuk bulan itu 01 ya, kalau nggak salah. Kalau tanggal tuh 02 deh. Terus ada lagi untuk detik, jam, menit, detik ya. Ini kita bisa tuliskan 15.04.05 kalau nggak salah. Oke, nah di sini untuk current ininya ya. Apa ini namanya? Nah, ini saya copy aja lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 0 di belakangnya. Nah, setelah itu kita bisa nih new current, kita buat variabel lagi, new current time. Kita panggil stringsnya dot replace ya. Replace all. Jadi nanti kita akan hapus titik yang ada di sini ya. Kita harus hapus. Nah, hapusnya itu cukup dengan titik dan yang barunya. Jadi ini untuk string yang lama, ini untuk string yang baru. String yang lama kan titik, string barunya yang nggak ada apa-apa. Jadi nanti ini akan kehapus. Oke, baru selanjutnya kita return new current time. Nah, seperti ini. Balik lagi ke sini, berarti untuk ID di sini kita bisa panggil utils.generate ID. Nah, seperti ini ya.
Selanjutnya kita ada butuh path-nya. Path-nya ini kita ambil dari new file name ya. Ini kenapa error? Oh, ini ya. Kita panggil 1 berarti. Jadi kan tipenya sudah array nantinya ya. Slice. Nanti kita bisa spesifikin ke indeks yang pertama jadinya. Karena nanti hasil dari ini tuh sebenarnya ada 2. Indeks ke 0 itu isinya tentang path lokasi dia di mana disimpan, dan indeks pertama itu adalah namanya ya. Nanti kalau kalian mau debug bisa ya, hasilnya nanti kelihatan. Selanjutnya untuk created add ya. Ini kita panggil aja utils.currenttime, current millis, dan updated add. Di sini kita pakai current millis juga. Utils.current millis. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya baru habis itu kita coba masukkan ke repositorinya ya. Image sama dengan service image repository create ya. Kita masukkan konteks, transaction, dan images ya. Ini harusnya image saja deh, karena 1 image ya. Habis itu kita buat image response sama dengan Oke, pertama kita harus buat ini ya, di luar looping. Namanya kita buat image response, tipenya slice ya. Kita ambil dari entity images. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada image response. Kita append. Append yang pertama itu adalah image response-nya sendiri. Yang kedua adalah image-nya. Nah, seperti ini. Baru habis itu kita return si image-nya. Return images response. Nah, seperti ini. Nah, oh iya, tapi sebelumnya ini kan ada image ya. Ini image itu harus kita convert ya ke dalam web image response ini. Nah, untuk sebelumnya, jadi kita harus ini ya, di model kita harus buat lagi nih. Ini kita bisa pakai contoh yang di atas ya. To image response. Ini contoh image kita entity.image ya, seperti ini. Images, lalu returnnya adalah web.image response. Nah, seperti ini. Nah, untuk returnnya kita bisa panggil web.image response ya. Yang pertama adalah ID-nya. ID-nya bisa kita ambil image.id. ID. Yang kedua adalah path-nya. Kita bisa image.path. Terus created add ya. Image.created add. Dan terakhir adalah updated add. Image.updated add. Nah, seperti ini. Jadi to image response ini kita bisa pakai nih di tempat tadi. Nah, image response, nah ini utils.image response image. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya kita ada salah di atas. Nah, ini dia nih. Ini harusnya bukan entity image ya, tapi harusnya ini adalah web.image response. Nah, ini baru errornya hilang harusnya. Nah, ini error ya, hilang ya. Nah, di atas nih harusnya juga tipenya slice ya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru hilang errornya ya. Jadi harusnya di sini image service ini harusnya juga pakai slice ya. Nah, seperti ini. Ini ketinggalan. Oke, ini harusnya sudah aman. Oke, sudah aman ya. Oke, selanjutnya untuk yang delete. Delete ini ya, kita seperti biasa ya, kita panggil validasinya, kita koneksikan ke transitionnya. Baru habis itu kita coba buat ya, baru image, jangan deh, kita panggil ya, entity, image, terus ada error, ada, kita panggil ya service dot image repository dot find by id. Kita konteks tx
Kita coba ini parameter satunya apa? Image ID ya. Berarti kita bisa panggil nih image ID. Nah, kalau misalkan dia ada error, helper.panic if error, sorry, jangan pakai panic if error deh. If error tidak sama dengan nil, panic. Tapi di sini kita panggil nih exception. Terus kita panggil yang new not found error, error. Nah, seperti ini. Baru selanjutnya kita panggil service, image repository, kita panggil yang delete. Nah, baru kita masukkan konteks, transaction-nya apa, baru image ya. Seperti itu. Baru abis itu jangan lupa untuk kita remove filenya. Nah, di sini tuh kita bisa panggil, kita bisa ini ya, set di public plus image.pet apa. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak ada request, berarti ini harusnya nggak ada. Nah, seperti ini. Ini juga harusnya nggak ada. Nah, seperti ini. Yang terakhir adalah find by ID. Nah, untuk find by ID ini kita panggil aja ya, sama seperti ini, kita copy paste aja. Nah, untuk yang bawah baru nih. Ini kita return utils to image response. Kita masukkan image-nya. Seperti itu. Apakah ada yang error sampai di sini? Gak ada ya. Sepertinya sih nggak ada yang error ya, nggak ada yang merah. Oke, good. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita coba pasang di controllernya. Nah, untuk controller di sini udah contohnya. Ya, ini kita copy paste aja. Kita coba buat ya, new, go file, images, controller. Nino, cancel. Nah, di sini kita ganti namanya jadi image controller. Nah, seperti ini. Untuk update nih nggak ada. Untuk find all nih nggak ada. Nah, seperti ini ya. Baru habis itu kita coba buat sebuah file baru namanya image controller implementation. Nah, seperti ini. Oke, di sini udah ada contohnya sebenarnya image. Nah, ini kita bisa copy paste aja yang atas. Nah, di sini coba kita ganti, kita rename jadi image controller implementation. Kita panggil image service-nya. Kita panggil image service-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita return image service implementation. Ini kita ganti image controller namanya. Di sini kita ganti jadi namanya new image control implementation. Di sini kita ganti jadi image service. Dan di sini kita ganti jadi image service. Nah, baru di sini image service kita masukin nih image service. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba bisa cek di create ya. Ini kita bisa copy aja nih, create. Ya, responnya create, terus kita bisa delete. Dan terakhir kita bisa find by ID ya. Nah, paling tinggal kita ubah namanya aja nih. Image controller, ini juga. Nah. Oke, error yang atas hilang, berarti selanjutnya kita tinggal ganti-ganti aja nih. Nah, di sini kita ganti ya, image create request. Ini bukan image create request ya. Jadi yang pertama di sini kemungkinan kita akan ganti dulu nih semua. Ya, kita coba panggil request ada namanya parse multi part form. Kita masukkan dimensinya. Ya, kita masukkan size image-nya ya. Bis itu baru kita panggil nih image create request sama dengan web.image create request. Nah, seperti ini.
Baru habis itu kita coba image create request dot form data ya, sama dengan request dot multi-parform dot file. Nah, nanti kita namainnya itu image saja. Image, nah seperti ini. Nah, baru nih image create request ini kita ganti dulu jadi image service create. Nah, ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Helper wait response body. Selesai ya. Untuk delete ini coba kita ganti ya jadi image ID. Example-nya tuh jadi image ID. Nah, seperti ini ya. Ini kita masukkan, boleh ke sini. Ini kita ganti jadi image service. Nah, seperti ini. Done ya. Terakhir untuk find by ID. Find by ID itu ini kita copy paste aja, sama ya isinya. Ini kita ganti jadi find by ID. Kita masukkan example ini. Nah, seperti ini ya. Ini sorry, ini harusnya nggak ada. Nah, seperti ini. Ini harusnya image service dot find by ID. Nah, seperti ini. Oke, done ya. Sepertinya nggak ada yang error. Terakhir kita coba buat di main.go-nya, routernya. Coba di sini kita contoh buat lagi ya. Di sini router.post misalkan. Kita kasih nama API misalkan. Ini image ya. Image seperti ini aja. Di sini terus kita panggil namanya itu adalah sebelumnya kita coba buat ininya dulu ya. Di sini new image repository implementation, ini bisa kita delete aja karena nggak kepake juga. Ini kita ganti new image service implementation, yang di sini adalah new image control implementation. Ya, baru dari sini ini kita bisa ganti nih controller.create. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa duplicate, nggak bisa ya. Router.delete ini sama ya, API image controller.delete. Nah, seperti ini. Yang terakhir adalah router.get API image, kita image -2 image ID controller dot find by ID. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita coba close semua dulu deh, close alt tab. Aman ya. Kita coba dijalankan di terminal. Go run main.go. Apakah ada error? Nah, sepertinya nggak ada error ya. Oke, berarti sekarang kita coba buka Postman ya. Oke, di sini kita buat namanya folder YouTube Image Service, dan di sini kita coba bikin post ya. Nah, postnya ini misalkan namanya create. Nah, untuk ini kita bisa cek di Golan ya. Di environment kita punya localhost 3000, http localhost 3000. Terus kita ke main go, ini kita bisa copy paste aja. Nah, seperti ini. Oke, kita cek. Nah, seperti ini. Ini kita coba select file ya. Nama filenya apa? Di sini contoh, saya punya screenshotan iseng aja sih. Nah, unauthorized. Nah, unauthorized ini karena kita belum matiin ini ya. Di sini. Nah, ini harusnya nggak usah kita bungkus sama si tokennya. Ya, kita cukup router aja. Berarti kita Ctrl C, kita jalankan ulang. Tapi kalau kalian mau aktifkan tokennya silakan ya. Di sini saya coba matikan aja. Oke, kita post. Oke, berhasil ya ternyata. Ke post nih. Kita coba cek di Golan. Ke public. Oh, ada masuk image ya. Nah, masuk image ya. Oke ya. Berarti kalau misalkan kita cek di database. Oke, nah ini masuk ya.
Nah, kita sudah punya ID-nya. Nah, selanjutnya kita coba ambil ID ini. Ya, ini kita save. Kita buat request baru ya, misalkan add request. Ini kita paste di sini aja. Ini kita copy. Nah, seperti ini ya. Apakah bisa? Image not found. Ya, image-nya not found. Kenapa nih? Padahal kalau secara data ini masuk ya ke sini ke database. Nah, kita coba cek dulu untuk find by ID. Oke, untuk get dia masuk ke find by ID ya. Find by ID itu ada di controller, image controller ya. Nah, ini image ID. Kita coba cek di Mango. Image ID betul ya. Image ID betul, dia masuk ke find by ID, berarti dia masuk ke image service. Kita coba cek di service ya. Image service, kita coba cek di find by ID. Nah, ini mungkin kita di sini kita ini dulu ya. Kita print dulu apakah sebenarnya masuk atau enggak nih image ID-nya. Nah, ini kita coba Ctrl C, kita jalankan ulang. Ya, nanti kita lihat di sini di lognya apakah masuk ID-nya. Kalau kita send, kita cek di Golan, masuk ya. Apakah betul ID-nya? Ya, betul ya. Nih masuk nih, ID-nya masuk. Berarti problemnya adalah di sini. Di repositorinya nih. Coba kita cek di repository, image repository implementation. Ketahuan. Nih find by ID. Sorry, di sini ya. Find by ID. Ini image ID. Kalau nggak ada image, berarti nggak kenanya di sini nih. Berarti kita coba cek di find by ID. Sini betul. Berarti ada problem di sini nih. Oh iya betul. Problemnya dari sini ya. Lihat coba yang kesimpan ke database 214743 bla bla bla. Kalau kita lihat di structure. Nah, ini oh iya betul, ini harusnya bukan integer ya. Ternyata problemnya adalah di database-nya. Ini kita simpan varchar aja. Ini 200 misalkan. Ini jangan auto increment. Kita save. Nah, ini harusnya primary key betul ya. Boleh di sini di database-nya kita coba kita delete dulu datanya. Dan di Golan-nya di public nih kita delete ya. Nah, seperti ini. Coba kita post ulang. Nah, masuk ya. Kita coba cek, kita coba cek ke database apakah masuk semua. Nah, baru lengkap ya. Pantas dia nggak ada tadi. Nah, ini image juga masuk. Aman. Kita coba get find. Nah, dapat. Tapi responnya bukan ini yang kita mau ya. Kita pengennya responnya itu image-nya yang ditampilkan di sini. Nah, berarti ini ada yang kurang. Ini kita set find by ID dulu. Oke. Boleh kita cek lagi, kita balik ke controller. Di sini ada controller, nah find by ID. Nah, untuk find by ID, ini nggak boleh seperti ini. Karena responnya itu berbeda ya. Jadi di sini kita bisa delete aja sebenarnya. Lalu kita coba buat sebuah file namanya buat sebuah variabel iotil.readFile. os.readFile. Nah, seperti ini. Ini kita coba set di public direktorinya. Kita tambah dengan example response ya. .pad. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia error, kita panggil error, panic if error. Tapi kalau ada kita write kita panggil file byte. Nah, seperti ini. Ini masih error apa nih? Oh, ini sorry. Ini harusnya plus. Nah, seperti ini. Ini public ya. Kita coba jalankan ulang, Ctrl C, kita go run main go. Kita coba cek ya. Apakah di Golan sudah? Sudah. Kita send. Nah, internal server error. Kenapa nih? Bisa kita cek. Nah, ini salahnya di sini karena kita harusnya pakai garis miring ya. Oke, ini kita save, kita jalankan ulang ya. Kita go run main go.
Kita jalankan, ini harusnya udah bisa sih. Kita send. Nah, masuk ya image responnya. Nah, terakhir berarti kita coba delete. Kita coba add request baru. Nah, kita samakan aja kayak ini. Kita delete ya. Nah, sebelum di delete kita pastikan nih di directory kita ada ya. Berarti kalau kita send harusnya kehapus nih. Oh, ini ada yang salah nih. Nah. Oh, method not allowed. Kita coba cek di main go lagi, di file main go. Delete. Oh iya betul, ini harusnya kita image ID juga ya. Nah, seperti ini. Ketinggalan. Berarti kalau kita jalankan ulang harusnya bisa nih. Nah, kita send. Nah, message-nya oke. Berarti kalau kita coba cek di database sudah ke delete, dan kita coba cek, oh belum ke delete ya filenya. Oke, berarti kita coba cek di service-nya di bagian delete. Nah, di sini harusnya pakai garis miring. Nah, seperti ini ya. Oke, ini berarti kita delete dulu. Kita coba jalankan ulang ya. Oke, berarti yang pertama adalah kita coba post baru, create. Ya, dia dapat ID-nya. Kalau kita coba ini, apakah berhasil? Berhasil ya. Kalau di delete, send. Nah, message oke. Kita coba lihat, nah di public nggak ada ya. Di database juga harusnya nggak ada. Nah, sekarang kita coba input create-nya ini banyak ya, lebih dari satu. Nah, ini kita coba, nih file. Kita coba yang lain deh, screenshot ya. Kalau kita send, oh dia error. Kenapa ini error? Nah, ini kemungkinan, oh ini nih ada garis 2 ya. Coba kalau kita send, nah ini masuk ya. Kita send lagi, masuk ya, barengan, bisa. Kalau kita salah satunya kita find by ID, kita cek lagi, masuk ya image-nya. Atau coba deh image yang lain. Ini kita ganti ya. Apa ya, misalkan saya punya gambar apa? Download, apakah ada gambar? Kita cek. Nah, kita coba thumbnail yang ini. Ya, kita send. Berarti yang kedua ya. Kita coba find by ID. Nah, oh udah masuk. Berarti kalau misalkan ini kita delete, message oke. Berarti kalau kita send lagi, image not found. Nah, berarti udah berhasil nih kita untuk untuk ngepost image menggunakan form data. Ya, jadi kalau kalian misalkan masih ada yang bingung, kalian coba aja tanyakan di kolom komentar ya, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, ini beberapa image yang udah kita masukkan tadi ya. Saya juga ngelakuin beberapa percobaan. Jadi sudah cukup banyak image yang ada di folder public kita ini. Kalau misalkan kalian mau lebih rapi, kalian bisa create folder baru ya. Misalkan di dalam public ini ada folder khusus untuk image produk kah, avatar user kah, dan lain-lain. Biar lebih rapi ya, jadi nggak nyampur kayak gini. Oke guys, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. See you!